Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kisah Missionaries. Kali ini kita akan belajar dari seorang penginjil terkenal yang bernama John Sung. John Sung atau Yuun lahir pada tanggal 27 September 1901 di Hinghwa, Provinsi Fujian, Tiongkok. Ia adalah anak keenam dari 6 bersaudara. Ayah John Sung adalah seorang pendeta gereja. Saat John Sung berumur 12 tahun, masyarakat Hinghwa menyebutnya sebagai pendeta cilik karena sejak kecil ia gemar berkhotbah. Selepas SMA, John Sung berkata kepada ayahnya bahwa ia telah mengambil keputusan untuk belajar ke luar negeri karena ia mendapat beasiswa di Universitas Wesley di Ohio dengan fasilitas makan dan tempat tinggal. Namun ayahnya tidak setuju dengan keputusannya itu. Melalui bantuan teman-temannya, akhirnya ia berangkat ke Amerika. Pada tanggal 2 Maret 1920, dia berangkat ke Amerika. Setelah sampai di Amerika, ternyata janji dapat makan dan tempat tinggal tidak terpenuhi. Akhirnya sambil sekolah ia harus bekerja membersihkan toko, menyapu hotel dan membersihkan toko mesin. Pada tahun 1923, dia mendapat ijazah dengan prestasi yang luar biasa, sehingga dia dianugerahi medali emas dan uang tunai, dan dia juga menjadi anggota perkumpulan yang sangat eksklusif, yang hanya terkhusus bagi sarjana terkemuka. Tawaran kedudukan tinggi maupun gaji besar datang mengalir, tetapi ia menolak sebab ia ingin meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Hanya dalam waktu 9 bulan, John Sung meraih ijazah sains spesial kimia, dan dia dianugerahi medali dan kunci emas dari lembaga sains. Juga gelar PhD yang didapatnya hanya dalam tempo 9 bulan. Namun John Sung tidak mau pulang ke Tiongkok sebelum mencapai cita-citanya mengejar gelar doktor dan filsafat. Suatu hari ia sedang mengenang kampung halamannya, seolah-olah Allah berkata kepadanya, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Pada keesok harinya, ia berjumpa dengan seorang pendeta yang berkata kepadanya, "Anda tahu Anda tidak punya tampang ahli fisika. Anda lebih pantas menjadi seorang pengkhotbah." Pada tahun 1926, John mendaftar sebagai mahasiswa di Union Theology Seminar. Pada akhir triwulan, ia mendapat nilai yang sangat tinggi, tetapi di sana ia kehilangan iman percayanya, dan dia mulai menghina para pendeta-pendeta. Di sekolah itu kepercayaan pada firman Allah terguncang sampai ke dasar-dasarnya. Doa tidak berkuasa lagi dalam hidupnya, meskipun dia setia berdoa, namun doanya hanyalah formalitas. Dia berbalik mempelajari agama-agama kuno di timur. Dalam perpustakaan STT, dia membaca buku-buku tentang agama Buddha dan Taoisme. Ia mengharapkan keselamatan yang pasti dengan jalan penyangkalan diri, tetapi ia masih merasakan kegelapan di dalam hatinya. Suatu hari ia mendengar khotbah seorang gadis muda berusia 15 tahun. Hal itu menyadarkan dia. Ia mulai mencari dan membaca Alkitab yang pernah disia-siakannya berbulan-bulan lamanya. Bacaan Lukas 23 telah membuat dia menangis dan berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Suatu hari ia mendengar suara bisikan kecil yang berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu dia langsung melompat dan berteriak dan berkata haleluya sambil berseru memuji Allah. Mulai saat itu namanya diganti menjadi John Sung. Setelah itu ia mulai menyingkirkan semua buku teologinya dan mulai menyelidiki Alkitab. Pada tahun 1927, John mengalami stres dan depresi yang hebat. Ia belajar melampaui batas kewajaran, ditambah konflik rohani yang bertahun-tahun mengakibatkan pikiran John Sung terganggu, sehingga dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun di rumah sakit jiwa, dia membaca Alkitab sebanyak 40 kali dari awal sampai akhir. John berkata rumah sakit jiwa adalah sekolah teologi baginya. Selama 193 hari, ia berada di rumah sakit jiwa. Pada bulan Februari, dia dilepaskan dan ia merasa itulah penerimaan ijazah yang paling berharga baginya. Pada tanggal 4 Oktober, ia berlayar pulang ke Tiongkok, dan di tengah perjalanan di atas kapal, dia membuang semua ijazah dan medali-medalinya, kecuali ijazah doktornya untuk menyenangkan ayahnya. Dia tiba di kampung halamannya di Hinghwa. Ia disambut oleh keluarganya setelah 7 tahun tidak berjumpa.
Mereka semua sudah mendengar tentang kehebatannya di luar negeri. Ayahnya memintanya agar ia bekerja di salah satu universitas pemerintah supaya dapat membantu biaya adik-adiknya. Tetapi Jonsung berkata kepada ayahnya bahwa dia telah memutuskan akan mengabdikan hidupnya untuk mengabarkan Injil. Semua orang terkejut dan kecewa, dan mereka mengira Jonsung belum sembuh dari sakit jiwanya. Tetapi setelah mereka mengamati perilakunya yang kebanyakan berdoa dan membaca Alkitab, dengan segan mereka menerima keputusan itu dan mengucapkan selamat kepada dia atas keputusan yang diambilnya. Pada waktu itu di Tiongkok meletus gerakan anti-Kristen yang sangat keras. Tempat-tempat pertemuan ibadah dihancurkan. Orang-orang Kristen hidup dalam ancaman. Tetapi Jonsung tidak takut. Ia bahkan mengatakan bahwa menyembah foto Sun Yat-sen adalah penyembahan berhala. Ia juga terlibat dalam politik sehingga pimpinan politik mengerahkan polisi untuk menangkap dia. Sejak saat itu ia menjadi buronan pemerintah. Ia pergi meninggalkan kota-kota besar dan melayani di desa-desa. Suatu hari ia berkenalan dengan kelompok yang disebut kelompok Bethel. Kelompok ini memiliki semangat memberitakan Injil di Tiongkok yang dipimpin oleh Andrew Gee. Setelah melalui kehidupan yang cukup sulit, Jonsung berangkat ke Shanghai, di sebuah kota yang besar di Cina. Di sana ia mengadakan banyak kebaktian. Ada ribuan orang yang maju ke depan altar untuk bertobat. Dari Shanghai ia kemudian melayani ke Nanking. Di tempat itu ada 200 petugas kesehatan yang bolos kerja hanya untuk mendengarkan khotbah-khotbahnya. Dan di antara mereka ada 110 juru rawat yang bertobat. Dan sejak saat itu mereka membentuk persekutuan doa. Kemudian Jonsung bersama kelompok Bethel itu berangkat melayani ke Tiongkok Utara. Lalu dilanjutkan ke Taiyang, tempat di mana iblis membinasakan gereja. Di kota itu banyak gedung gereja dihancurkan, sekolah Kristen dipaksa tutup, beberapa pendeta menjadi pelarian dengan seluruh keluarganya. Di sana orang-orang Kristen sangat mengalami putus asa. Namun di tempat itu Tuhan memakai Jonsung membimbing 103 orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu mereka bergerak ke kota Tangshan. Di sana terdapat sebuah sekolah pemerintah yang anti-Kristen. Ketika mereka mengadakan pelayanan, sekelompok orang-orang datang hendak mengacaukan pelayanan tersebut. Tetapi dengan kuasa Tuhan, mereka justru berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Di antara mereka ada 300 orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka meneruskan perjalanan ke Mukden. Pada saat itu perang antara tentara Jepang dan tentara Cina sedang terjadi untuk memperebutkan kota itu. Dalam perang tersebut, regu penginjil itu didesak supaya pulang, tetapi mereka menjawab tidak. Saat acara penginjilan sedang berlangsung, bom-bom sedang berjatuhan, tetapi tidak seorang pun anggota penginjil itu yang ketakutan. Malah John dan Andrew membentuk 2 regu tim penginjilan agar lebih banyak tempat-tempat yang dapat dikunjungi. John beserta regunya berkhotbah kepada orang-orang Rusia di kota Hulan. Di Beijing banyak orang yang mengecam Jonsung. Mereka menuduh John hanya mau berkhotbah di kota-kota besar, sementara di kota-kota kecil tidak. Tetapi Jonsung menjawab, "Yang menarik bagiku tentang kota besar bukan kesenangan yang terdapat di dalamnya, tetapi di kota besar orang-orang berdosa jauh lebih banyak jumlahnya." John berkata, keadaan kehidupan mungkin lebih sulit di desa-desa, tetapi mengabarkan Injil di kota besar menguras tenaga dan sangat mengganggu urat saraf. John berkata, di kota besar benih yang ditabur harus disiram dengan keringat dan air mata. Pada tahun 1923, ayah Jonsung meninggal dunia. Saat itu Jonsung sedang tidak berada di kampung halamannya dan dia sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya telah meninggal. Tetapi dalam mimpinya ia melihat ayahnya berkata kepadanya, "Anakku, aku akan pergi ke surga, tetapi masih ada 7 tahun lagi bagimu bekerja keras untuk Tuhan." Undangan pertama pelayanan luar negeri datang dari Manila, Filipina. Seperti biasa ia berbicara penyesalan akan dosa-dosa, lahir baru dan hidup dalam kesucian. Khotbahnya terhadap dosa-dosa sangat tegas dan gamblang tanpa takut orang-orang tersinggung. Jonsung juga melayani ke Singapura. Ia berkhotbah 40 kali dalam 14 hari. Sebanyak 1.300 orang bertobat dan 101 regu penginjilan dibentuk dengan 503 orang anggota. Dan hasilnya 80 lebih pemuda menyerahkan diri menjadi pekerja penuh untuk pengabaran Injil. Pada tahun 1935 ia pulang ke Hinghwa untuk beberapa pertemuan.
lalu ke Shanghai. Dari sana ia ke Tangshan. Di sana ia membimbing 5.000 orang menerima Yesus sebagai juru selamat, dan di situ pula terbentuk 130 regu penginjilan. Jonsung berlayar ke Kalimantan, tepatnya di Sarawak. Di sana ia membimbing orang percaya baru sebanyak 1.583 orang menerima Yesus, dan terbentuk 136 regu tim penginjilan di 2 kota yang berdekatan. Pada tahun 1939, Jonsung datang ke Indonesia. Di Surabaya ia melayani selama 7 hari. Pada malam hari orang-orang datang penuh sesak dan mereka menangis dan bertobat kembali kepada Tuhan. Yang menakjubkan, orang-orang ini pun rela menutup toko agar mendengarkan khotbah-khotbah Jonsung. Orang-orang hadir merasakan sungguh nyata kuasa Tuhan terjadi. Setelah itu ia melanjutkan pelayanannya ke kota Madiun, Solo, Bandung, dan Jakarta. Di Jakarta orang yang hadir berjumlah 2.000 orang. Di Bogor, karena tidak ada gedung gereja yang cukup besar menampung orang-orang, mereka sampai mendirikan tenda di lapangan tenis untuk 2.000 orang. Lalu ia pergi ke Cirebon, Semarang, Magelang, dan Purworejo. Kebaktian selanjutnya di Solo, Jogja, lalu kembali ke Surabaya. Setelah itu ke Ujung Pandang dan Ambon. Selama Jonsung melayani di Indonesia, ia telah melahirkan kebangunan rohani di Indonesia, terutama di kalangan suku Tionghoa. Kesehatan Jonsung semakin lama semakin memburuk. Saat dia melayani di Surabaya, ia berkhotbah sambil berlutut untuk meringankan sakitnya. Setelah ia kembali ke negerinya, kesehatannya semakin memburuk. Ia tidak dapat lagi memimpin kebaktian. Tetapi dalam kelemahannya, ia tetap menerima orang-orang yang datang berkunjung. Pada tanggal 18 Agustus, Jonsung menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum ia meninggal, Jonsung masih sempat menyanyikan 3 pujian bagi Tuhan. Hari-hari terakhir yang dilaluinya penuh dengan sukacita dan damai. Ia dipanggil Tuhan pada usia 42 tahun. Itulah saat yang paling bahagia untuknya, bertemu dengan Juru Selamat Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Sekian dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.